إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang pantas untuk kita persiapkan ketika berjumpa dengan Allah di hari persidangan nanti. Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, telah berulang kali kalimat tauhid bergema di masjid ini, dan telah kita ketahui bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini keesaannya tanpa menyekutukannya dalam rububiyahnya, nama-nama dan sifatnya, dan uluhiyah serta dalam ibadah kepadanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tauhid merupakan perkara yang agung, karena para nabi dan rasul Allah utus untuk menyerukan kepada manusia agar mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat agar menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tauhid merupakan amalan teragung dan terbaik. Dan sebagaimana amalan-amalan yang lainnya, tauhid memiliki keistimewaan dan keutamaan. Insyaallah pada khutbah ini khatib akan membawakan 10 poin tentang keistimewaan dan keutamaan tauhid.
Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan ketika engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan petunjuk yang sempurna, dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara permohonan kita yang paling banyak adalah memohon agar ditunjuki jalan yang lurus. Minimal kita memohon itu kepada Allah 17 kali sehari semalam. Di dalam ayat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maksud dari jalan yang lurus dan jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat adalah jalannya para nabi, siddiqin, dan syuhada, juga orang-orang yang soleh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sekalian, seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak bertauhid. Orang yang bertauhid dan bertakwa akan dihilangkan kesulitan-kesulitan di dunia dan akan diberikan jalan keluar dari berbagai masalah hidupnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan hatinya mencintai keimanan, dan Allah akan menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnallaha habba ilaikumul iman wa zayyanuhu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran
kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima, orang yang mentauhidkan Allah akan dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, keutamaan dan keistimewaan tauhid yang keenam adalah orang yang mentauhidkan Allah tidak akan kekal di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penghuni surga telah memasuki surga dan penghuni neraka telah memasuki neraka, maka setelah itu Allah pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam bagaikan arang. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Maka tubuh mereka yang gosong tersebut tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang ketujuh, orang-orang yang mentauhidkan Allah tidak akan merasa was-was dan tidak akan dihantui rasa takut serta tidak dibayang-bayangi dari kekhawatiran, karena mereka tidak meyakini adanya hari sial, nomor sial, bulan sial, pertanda-pertanda buruk, dan segala macam jenis tatayur dan takhayul. Yang kedelapan, orang yang mentauhidkan Allah akan diringankan dari perbuatan yang tidak dia sukai dan dari penyakit yang deritanya. Oleh karena itu, jika seorang hamba menyempurnakan tauhid dan keimanannya, niscaya kesusahan dan kesulitan akan dihadapinya dengan lapang dada, dengan sabar, dengan jiwa yang tenang, dengan pasrah dan ridha kepada takdir Allah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, para ulama banyak menjelaskan bahwasanya orang yang sedang sakit atau sedang mendapat musibah itu harus meyakini bahwa yang pertama,
penyakit yang dideritanya itu adalah suatu ketetapan dari Allah, dan penyakit adalah sebagai bentuk cobaan dari Allah. Yang kedua, penyakit tersebut disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Yang ketiga, hendaklah ia meminta ampun dan kesembuhan hanya kepada Allah saja, serta meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang dapat menyembuhkannya. Yang kesembilan, tauhid merupakan penentu akan diterima atau ditolaknya suatu amalan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sempurna atau tidaknya amalan seseorang, diterima atau ditolaknya amalan seseorang itu tergantung dari seberapa besar benih-benih tauhid di dalam amalan tersebut. Karena Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba yang tercampur di dalamnya dengan kesyirikan. Misalnya, amalan tersebut tercampur dengan riya, ingin dipuji orang, tercampur dengan sum'ah, ingin didengar orang, tercampur dengan rasa kesombongan dan ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, sesungguhnya jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Yang ke-10, orang yang mentauhidkan Allah akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga 10 poin tentang keutamaan dan keistimewaan tauhid yang khatib sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar sentiasa meningkatkan tauhid kita kepada Allah, serta kita bisa mendapatkan janji-janji yang Allah berikan kepada siapa saja yang mentauhidkannya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu